selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berilah mereka berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, memutus rantai permusuhan. Ayat intinya saya ambil dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seseorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jika saudara penggemar film-film action, tentu kita sepakat bahwa tema yang sering diangkat dalam sebuah film action adalah balas dendam. Sang tokoh utama mengalami perlakuan yang tidak adil dan tidak semena-mena. Ia biasanya digambarkan sebagai tokoh yang punya pengendalian diri yang bagus. Meski diperlakukan sedemikian buruk, ia masih bisa menerimanya dan tidak ada usaha untuk membalasnya. Tetapi kemudian adegan beralih dengan perlakuan buruk yang dialami oleh orang terdekat dari si sang lakon. Entah itu istri, anak, atau sosok yang dikasihi. Di titik inilah si tokoh tidak bisa tinggal diam. Ia balas dendam dengan perlakuan yang sama, atau mungkin lebih kejam dari yang telah dilakukan oleh musuhnya. Alur cerita di film action yang begitu-begitu saja. Bahkan ada film action yang terdiri dari beberapa squad, yang mana ceritanya balas dendam berjilid-jilid. Sang lakon membalas dendam, di sequel berikutnya gantian keluarga musuh yang balas dendam. Demikian seterusnya seolah tidak ada habisnya. Bagaimana dalam kehidupan yang nyata? Jika tidak hati-hati, skenario kehidupan kita juga bisa seperti itu. Kita bisa saja diperlakukan buruk, sebab itu kita balas dendam. Gantian, orang yang memusuhi kita merasa kita memperlakukan dia buruk. Karena itu, dia juga balas dendam. Lingkaran setan yang seolah tidak ada putusnya. Apakah kita mau seumur hidup hanya soal disakiti dan menyakiti? Lingkaran balas dendam ini harus diputus. Lalu mungkin kita bertanya, lalu bagaimana caranya? Dengan kasih dan pengampunan. Hanya pengampunan yang bisa memutus rantai permusuhan. Siapa yang harus lebih dahulu untuk memutus rantai permusuhan ini? Tentu saja kita sebagai orang percaya. Dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Soal balas dendam biarlah hanya ada dalam cerita film saja. Jangan sampai menjadi bagian cerita dalam kehidupan kita. Rantai permusuhan hanya bisa diputuskan dengan kasih dan pengampunan kepada orang yang mungkin menyakiti kita. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengingat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kejayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Firman Tuhan yang luar biasa yang boleh kita baca dalam Kolose 3 ayat 13 sampai 13 yang mengajarkan kita soal balas dendam. Biarlah hanya ada dalam cerita film, jangan sampai menjadi bagian dalam cerita kehidupan kita. Rantai permusuhan hanya bisa diputuskan dengan kasih dan pengampunan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk dapat memaafkan orang-orang yang mungkin menyakiti kita dalam kehidupan kita. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang mau mengampuni orang lain, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin baik. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami bagaimana cara memutus rantai permusuhan, yaitu dengan kasih yang daripadamu, dengan memaafkan orang-orang yang menyakiti kami. Dengan begitu kami boleh hidup dengan tenang, dan kami betul-betul dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam menjalankan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk memaafkan orang-orang yang mungkin menyakiti kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, mohon ampun dosa pelanggan kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka sepanjang hari ini. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, badai dadakan. Ayat intinya saya ambil dari Matius 8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saat kita masih berada di bangku sekolah, ingatkah kita yang paling kita takutkan? Ulangan dadakan. Ya, ketika bapak atau ibu guru masuk ke dalam kelas
Dengan wajah dingin lalu dia berkata, "Siapkan kertas, kita akan mulai ulangan." Kita sebenarnya tidak takut dengan ulangannya. Yang kita takutkan adalah kita tidak punya persiapan untuk mengerjakan ulangan tersebut yang dilakukan secara dadakan. Bahkan biasanya pun para siswa yang pintar sekalipun, mereka kelihatannya keder ketika ulangan tiba-tiba diadakan di dalam kelas. Jika yang pintar saja keder, apalagi yang prestasinya biasa-biasa. Jika kita mengerjakan ulangan normal, hasilnya saja pas-pasan. Apalagi jika ulangan diadakan dadakan. Masalah yang sama sedang dihadapi murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang naik perahu. Sebagian besar seperti yang kita tahu, murid Tuhan Yesus latar belakangnya adalah nelayan. Tentu saja ombak besar hal yang biasa. Namun kali ini mereka benar-benar panik. Mengapa? Angin ribut itu sekonyong-konyong mengamuk. Datang badai dadakan. Dalam keadaan takut, mereka berpikir mereka akan binasa dengan badai yang dahsyat itu. Beruntung mereka bersama Yesus. Walaupun saat itu Yesus dalam keadaan tidur di buritan, tetapi ketika mereka membangunkan Yesus, lalu Yesus mengatakan, "Mengapa engkau takut?" Maka Yesus pun menghardik angin ribut itu, dan saat itu juga danau menjadi tenang. Pemirsa dimanapun berada, dalam kehidupan kita kerap menghadapi badai kehidupan yang kadang datangnya tidak bisa kita tebak. Kadangkala datang sekonyong-konyong, badai dadakan. Kita bisa aja panik, kita bisa aja takut, kita bisa aja bingung dan gelisah. Namun jangan pernah lupa bahwa Yesus sesungguhnya ada bersama dengan kita. Kita hanya perlu berdoa dan meminta pertolongan kepadanya. Percayalah bahwa Dia akan menenangkan badai itu dan hidup kita akan menjadi teduh. Di saat paling menakutkan sekalipun, jangan pernah kita merasa sendirian. Yesus selalu bersama kita. Jika seolah Dia berdiam diri, bukan berarti Tuhan sengaja membiarkan kita menghadapi badai itu seorang diri. Kita saja yang mungkin membiarkan Yesus tertidur. Sebab itu, berdoalah kepadanya dan lihatlah bagaimana kuasanya dinyatakan dalam kehidupan kita. Pemirsa dimanapun berada, saat badai datang dalam kehidupan kita, ingatlah Tuhan bersama kita. Berdoalah, mintalah pertolongan darinya, maka Dia akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk tidak pernah merasa sendirian. Apapun yang kita hadapi sekarang ini dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan bersama kita. Berdoalah, mintalah pertolongan darinya. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang tersadarkan kemungkinan mereka sedang menghadapi badai, sehingga mereka mengingat meminta pertolongan dari Tuhan. Sehingga badai dalam kehidupan mereka boleh teduh kembali. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami, mungkin ada badai di dalam kehidupan kami, tetapi kami harus mengingat bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami, bahwa kami hanya perlu berdoa dan memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan, sehingga badai dalam kehidupan kami
boleh berlalu dan kehidupan kami boleh tenang kembali. Terima kasih Tuhan, semoga ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.